Mereka memperbolehkan orang dewasa untuk menikahi anak-anak di bawah umur. Dan bahkan orang tua gadis kecil ini tahu atau enggak, itu enggak apa-apa. Jadi konsepnya kayak gini, seorang pria bisa menikahi seorang gadis ataupun wanita hanya dalam setengah jam ataupun beberapa jam kemudian. Ya guys, assalamualaikum sabahul khair ya asdiqai min Indonesia min welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzali Brad. Ini Zadi. Ya guys, selamat datang kembali ke konten premium Ali Hamzah. Dimana lagi kalau bukan di YouTube channel Ali Hamzah, karena cuma di sini Ali Hamzah kontennya niat banget. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu. Ya, gue mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah support channel ini dengan cara subscribe YouTube channel ini, karena alhamdulillah baru kemarin kita menembus 50k subscribers. Jadi buat kalian yang baru, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Jadi topik kali ini kita bakal membahas Syiah lagi setelah sebelumnya udah pernah bahas Syiah dan banyak dari kalian yang masih tertarik dengan Syiah. Karena menurut gue sekarang itu tuh wajib tahu ya Syiah itu apa, mengingat ini adalah salah satu aliran yang membawa-bawa nama Islam. Yang sebenarnya mereka tuh jauh banget dari ajaran Islam. Karena di Indonesia sendiri penyebaran Syiah ini udah mulai banget guys ya. Maka dari itu kita nggak ada salahnya untuk cari tahu dan juga kita harus tahu gitu. Jangan sampai kita bagian dari mereka. Nah, topik ini salah satu yang paling banyak di request dan juga salah satu topik yang paling banyak ditunggu-tunggu, karena di video sebelumnya banyak dari kalian yang nanya kayak, "Bang, kapan lagi bahas Syiah?" Banyak dari kalian masih penasaran juga Syiah seperti apa. Maka dari itu kita bahaslah di sini lagi. Nah, langsung aja kita mulai, tonton sampai habis supaya kita makin tahu. Ya guys, sesuai dengan judulnya, kali ini kita bakal membahas Syiah lagi. Jadi ini adalah salah satu topik yang ditunggu-tunggu karena banyak dari kalian yang pingin aku untuk membahas ini lagi. Sebelum kita jauh lebih dalam, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara Syiah dan juga Sunni. Banyak dari kita beranggapan kalau Syiah ini adalah ajaran Islam yang sesat. Ya, nggak bisa dibilang Islam juga guys. Karena banyak ajaran-ajaran mereka ini yang melenceng jauh dari Islam. Tapi ada juga beberapa kesamaan antara Syiah dan juga Sunni. Secara garis besar, Syiah dan juga Sunni ini adalah dua aliran yang menggunakan syariah Islam. Dua aliran ini lahir setelah wafatnya Rasulullah. Pada tahun 632 Masehi setelah Rasulullah wafat, umat Islam memiliki dua pendapat. Dua pendapat ini yang akhirnya membuat dua kelompok, dan dua kelompok ini yang akhirnya membuat dua aliran. Aliran Sunni berpendapat setelah wafatnya Rasulullah, kekhalifahan umat Islam bisa diteruskan oleh teman-teman Rasul yang dipilih secara musyawarah. Sementara umat Sunni berpendapat kalau kekhalifahan hanya bisa diteruskan oleh keturunan Rasulullah. Nah, Syiah ini semakin makin setelah wafatnya cucu Rasulullah pada pertempuran Karbala. Jadi pada dasarnya perbedaan kedua pendapat inilah yang membuat Islam Sunni dan juga Syiah sering cekcok. Nah, untuk persentasenya sendiri, dari seluruh umat Islam di dunia ini 10%-nya adalah Syiah. Nah, tapi tahu nggak kalian, di Indonesia sendiri, negara kita, ada orang yang memang menganut ajaran Syiah ini. Tapi Syiah di Indonesia masih bisa berkamuflase. Untuk populasinya sendiri, penganut Syiah ini paling banyak ada di Iran. Kemudian diikuti dengan Irak, Pakistan, Uzbekistan, dan juga sebagian kecilnya di Bahrain. Nah, sebelum kita masuk perbedaan antara aliran Sunni dan juga Syiah ini, kita mau lihat dulu persamaan antara aliran ini. Nah, jadi kedua aliran ini sepakat kalau memang ada satu Allah. Dan kita juga percaya kalau Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci bagi kedua aliran ini. Tapi tahu nggak kalian, Syiah dan juga Sunni ini di beberapa negara bisa hidup berdampingan. Karena memang di dalam Syiah ini ada banyak lagi perintilan-perintilannya. Ada banyak lagi jenis-jenisnya. Kalau gue bahas semua bakalan kepanjangan. Nah, dalam ajaran Syiah sendiri mereka mengenal yang namanya Tauhid Murni. Dan Tauhid yang murni ini adalah imamah. Mereka menganggap Rasulullah dan juga Ali dan seluruh keturunannya adalah imamah. Yaitu mereka adalah wali Allah yang ajarannya nggak mungkin salah. Dan kemudian mereka merasa ketuhanan mereka belum sempurna kalau belum ada imamah ini. Berbeda dengan Islam Sunni yang menganggap kalau imam dan juga khalifah itu setara dengan pejabat tinggi negara. Atau bisa dibilang pemimpin dalam suatu negara, makanya bisa dipilih secara musyawarah. Kemudian dalam ajaran kita, tauhid itu bisa rusak jika kita mengagungkan manusia melebihi dari derajat Nabi dan juga Rasul. Tapi berbeda dengan Syiah di mana mereka mengagung-agungkan ke-12 imam mereka, termasuk Imam Ali dan juga Hussein. Bahkan mereka menolak ajaran-ajaran khalifah-khalifah setelah Rasulullah, yaitu sahabat-sahabat Rasul. Nah, hal inilah cikal bakal yang membuat Islam Sunni menganggap Syiah sudah melenceng dari Islam. Bukan hanya itu aja guys.
Ada banyak sekali ajaran Syiah ini yang sangat melenceng dari Islam. Nah, sebelumnya gue udah pernah bahas ini, yaitu Hari Suci Asyura, di mana mereka merayakan dan juga memperingati kematian cucu Rasulullah pada saat pertempuran Karbala dengan cara menyakiti diri mereka. Kalian bisa scroll ke bawah, kalian lihat video itu, tapi aku mau mengingatkan kalau itu adalah video sensitif. Di mana dalam video itu konten seorang yang menyakiti diri sendiri dengan cara banyak hal ya, dan sampai berdarah-darah, kalian bisa lihat sendiri. Tapi tahu nggak kalian, nggak semua Syiah itu begitu guys, karena mereka ada juga banyak jenis-jenisnya, ada banyak macam-macamnya juga ya. Ada banyak juga kelompok-kelompok kecil di dalam ajaran mereka ini. Nah, yang paling ekstrim dari ajaran Syiah ini adalah Syiah Gulat. Syiah ini termasuk dalam kelompok Syiah Kaisaniyah. Syiah ini didirikan oleh Kisan, yaitu seorang mantan pelayan Ali. Nah, sebagian besar memang Syiah Kaisaniyah ini mengikuti Tauhid. Tapi sebagian dari mereka meninggalkan perintah Tauhid karena mereka merasa cukup hanya dengan menaati para imam. Nah, orang-orang seperti ini nggak percaya sama yang namanya hari pembalasan. Mereka percaya setelah meninggal roh ini bisa berpindah-pindah gitu. Dan mereka ini menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada lagi Syiah Ismailiyah dan juga Syiah Az-Zaidiyah. Nah, secara garis besarnya mereka beranggapan kedudukan Ali ini lebih tinggi daripada sahabat-sahabat Rasul lainnya. Kemudian ada juga Syiah Isna Asyariyah. Ini termasuk aliran Syiah yang minoritas di Syiah. Ada juga Syiah Sabaiyah. Ini adalah orang-orang Syiah pengikut Abdullah bin Saba. Jadi orang-orang Syiah ini mempercayai kalau Rasulullah belum meninggal. Rasulullah bakal balik ke dunia seperti Nabi Isa alaihissalam. Mereka juga meyakini kalau Ali belum meninggal tapi bersembunyi di suatu tempat. Dan lebih parahnya lagi, ini lebih kocak banget ya. Mereka percaya kok Jibril keliru dalam menyampaikan wahyu Allah. Mereka beranggapan mestinya Jibril menurunkan wahyu kepada Ali bukan kepada Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian Syiah Zaidiyah tadi tambahannya itu adalah Syiah yang ada di negara Yaman. 40% dari penduduk Syiah di sana adalah Syiah Zaidiyah. Nah, aliran Syiah ini dianggap sebagai Syiah senior di sana. Waduh, ada senior-senior nih. Kalau kayak gitu Syiah maba adanya di Indonesia kali ya. Nah, kemudian populasi umat Syiah terbesar di dunia ini adanya di Iran, di mana mereka menganut Syiah Imamiyah, yaitu mazhab resmi di Iran. Tapi tahu nggak kalian, belakangan ini Iran lagi heboh banget digempar-gempur dengan isu kematian Mahsa Amini. Ya, kalau memang udah dasarnya tauhidnya salah pasti mendatangkan kehancuran. Tapi belakangan ini banyak orang Iran yang udah capek dengan kesyiahan mereka. Banyak juga dari mereka yang udah sadar kalau sebenarnya pemerintah Iran ini menggunakan embel-embel Islam untuk ajaran mereka yang udah sesat. Alhasil belakangan ini mereka terus melakukan demonstrasi untuk menggulingkan pemerintahan Islam yang katanya Islam di Iran. Jadi mereka nggak mau lagi adanya negara Islamik Iran, karena memang mereka bukan Islam, tapi ya efeknya kenanya ke Islam. Karena kejahiliahan mereka, orang-orang di dunia beranggapan kalau Islam itu sama seperti Iran gitu. Padahal Islam Sunni dan juga Syiah itu beda. Banyak media-media barat juga ikut-ikutan untuk menjelek-jelekkan agama Islam dengan membawa basicnya itu Iran gitu. Kalian paham nggak? Jadi kayak media-media barat membuat propaganda kalau Islam itu seperti Iran gitu. Padahal itu bukan Islamnya kita. Jadi awal dari gerakan ini setelah kematian Mahsa Amini, di mana dia meninggal setelah dianiaya oleh polisi moral di Iran karena dia nggak memakai hijab yang benar. Dan sekarang ini mereka mau melakukan revolusi karena mereka menganggap kalau pemerintahan Iran yang sekarang ini udah jahiliyah banget. Kemudian perbedaan yang lainnya antara Islam Syiah dan juga Sunni adalah dalam melakukan sholat. Dimana ketika kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu, mereka 3. Mereka hanya mengerjakan sholat 3 waktu. Dan mereka juga nggak ada istilah yang namanya sholat Jumat. Jadi kalau misalnya orang ajaran Syiah ini nyempil di ajaran Sunni gitu waktu sholat Jumat, mereka bakal berdiri lagi setelah sholat. Mereka bakal berdiri untuk melanjutkan 2 rakaat lagi. Kita mungkin berpikiran kalau itu adalah sholat sunnah, padahal itu adalah penyempurna dari ajaran mereka. Mereka melakukan itu untuk menyempurnakan sholat zuhur mereka. Dan satu lagi, ini yang paling mencolok antara umat Islam Sunni dan juga Syiah. Pada saat umat Syiah melakukan sholat, mereka bakal membawa yang namanya At-Turbah Al-Husainiyah. Mereka membawa batu. Batu ini adalah simbolis dalam pertempuran Karbala. Nah, kemudian ketika mereka berzikir, mereka nggak menyebutkan nama Allah atau Rasulullah, tapi mereka berzikir dengan nama Ali ataupun Hussein. Nah, kemudian pada saat bulan Ramadan, nah kalau kita yang Sunni kan setelah matahari terbenam kita boleh minum kan, boleh makan. Tapi kalau mereka berbeda guys, mereka harus menunggu sampai mereka melihat bintang.
Aduh, bintang apa nih? Bintang Pantura kali ya. Tapi memang serius, mereka berpuasa seperti umat Yahudi, di mana mereka bakalan berbuka puasa setelah melihat bintang. Itu artinya mereka berpuasa sampai larut malam lah. Nah kemudian kalau terawih gimana bang? Mereka nggak mau berterawih dengan kita. Mereka menganggap kalau terawih dengan umat Sunni itu adalah bid'ah. Doa-doa yang mereka gunakan juga memuja ataupun meninggikan Imam Ali dan juga Hussein. Nah yang terakhir ini yang banyak orang nggak tahu dari Syiah. Mereka mengenal yang namanya pernikahan mutah. Nikah mutah ini adalah zina berkedok halal. Ini juga yang menjadi salah satu kenapa banyak pria yang cenderung memilih ajaran Syiah karena mereka merasa diuntungkan. تفضل إنك على الهواء تفضل نستفيد من كلامك. حياك الله يا شيخ. أنا أريد أنا سني وأريد أن أتشيع. نعم. إنك عزمت أن تتشيع. عزمت أن أتشيع. ما هو السبب؟ يا شيخ بشرط يا شيخ أن تعطيني بنتك أفعل فيها اللي هو المتعة. Aduh, gue nggak ngerti lagi. Jadi nikah mutah ini sangat-sangat bangsat banget ya guys, sangat-sangat dajjalable banget ya guys. Tapi harus gue tekankan dulu ya sebelum gue lupa. Jadi Syiah ini hanya ada di Syiah yang ada di negara Irak atau bagian utara Irak. Mereka memperbolehkan orang dewasa untuk menikahi anak-anak di bawah umur. Dan bahkan orang tua gadis kecil ini tahu atau enggak, itu enggak apa-apa. Jadi konsepnya kayak gini, seorang pria bisa menikahi seorang gadis ataupun wanita hanya dalam setengah jam ataupun beberapa jam kemudian. Dan mereka melakukan itu hanya untuk berhubungan intim. Bahkan ini banyak sekali disampaikan oleh banyak imam di sono. Dan bahkan mereka nggak memperlakukan wanita secara terhormat. Dimana di dalam Islam sendiri, wanita itu sangat-sangat dimuliakan guys. Nah menurut salah satu imam Syiah itu, setelah nikah mutah, pria bisa melakukan hubungan suami istri dengan wanita itu. Tapi nggak boleh merusak perawan gadis itu ketika dia masih perawan. Nah solusinya berhubungan suami istri lewat anal. Dimana dalam Islam yang sehat sendiri ya, Islam Sunni itu adalah haram. Nah dari sini kan udah banyak banget ya melencengan dari Syiah ini. Bahkan imam Syiah itu mengatakan lebih baiknya menikahi seorang wanita dalam 1 hari karena bisa lebih lama durasinya katanya. Nah apa yang terjadi kalau misalnya hamil gitu? Maka pria itu bakal dituntut kedua orang tua dari gadis itu untuk menikah. Jadi konsepnya gadis ini tuh nggak apa-apa, nggak ada wali itu nggak apa-apa, nikah mutah itu kayak gitu. Dan nggak resmi dari negara, jadi seorang pria datang dengan gadis yang dia temui, terus menjumpai imam, kemudian mereka melakukan ijab kabul lah, dibilang kayak gitu. Habis itu setelah itu mereka grapa-grepe, grapa-gropo. Nah setelah itu udah, ya konsepnya sama aja kayak zina. Dan lebih gobloknya lagi, orang-orang tua di sana tuh memperbolehkan hal ini. Inilah goblok dan juga kejahiliahan dari mereka. Kemudian gak hanya itu aja, imam mereka juga ngulah. Jadi imam mereka ini juga suka yang namanya zina. Dan gobloknya lagi, wanita-wanita di sana ketika dizinahi sama imam, mereka merasa terhormat. Jadi seperti inilah kejahiliahan dari aliran Syiah ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita juga yang muslim juga harus hati-hati ya guys, karena ini nggak hanya di luar negeri, di Timur Tengah atau di mana gitu. Ini juga terjadi di Indonesia. Sekarang ini perlahan-lahan Syiah ini di Indonesia udah mulai buka topeng. Dan juga beberapa dari mereka mencoba untuk mengajarkan ataupun mengajak umat Islam lainnya untuk masuk ke dalam aliran mereka. Ya saran dari gua, teruslah beristiqomah, minta sama Allah supaya dilindungi dari godaan jin dan setan. Ya guys, itu dia tadi pembahasan kita. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Nah jangan lupa nggak bosan-bosan untuk kalian yang belum subscribe, langsung aja kalian subscribe. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Subscribe itu gratis. Kalian di sini juga insya Allah video-video gue yang gue posting bermanfaat. Dan subscribe itu adalah bentuk dari apresiasi buat konten kreator yang kalian suka. Nah kalau kalian punya tambahan, kalian boleh drop di kolom komentar. Kalau kalian punya request, kalian boleh drop di kolom komentar. Kritik dan saran drop di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, ma'assalamah, bye bye.